Asy-Syu'bi berkata rahimahullah, seorang ulama yang lain, siapa yang menganggap bahwasanya siapa yang tidak menganggap bahwasanya dia lebih perlu dengan sedekah yang dia keluarkan daripada orang miskin yang menerimanya, sungguh dia telah menghantamkan sedekah itu ke wajahnya sendiri. Ya, siapa yang tidak menganggap dia lebih perlu dengan sedekah itu yang diberikan ke fakir miskin, dia balik tuh, seakan-akan orang miskin yang butuh sama dia. Dan kali ini siapa yang menganggap dia tidak perlu, lebih perlu terhadap sedekah itu daripada orang yang menerimanya, maka dia seperti sedang menghancurkan amalnya, dia sedang menghantam amal itu, sedekah itu ke wajahnya sendiri. Jadi bekas sekali. Antara itu ibadah dengan bukan ibadah itu hanya sedikit sekali perbedaannya. Karena itu ini penting sekali untuk digarisbawahi, ya. Jadi kalau Bapak Ibu doa karena terpaksa, karena tidak enak, karena mau dilihat orang, karena mau dipuji orang, selesai urusannya, nggak ada pahalanya, itu mimpi aja. Ya, betul-betul ada orang, tidak ada orang, kita merasa perlu dan butuh, nah gitu. Dan butuhnya kepada Allah, itu baru ibadah. Ya. Jadi baca Quran, sholat, segala macam, kejar keutamaannya, kejar ibadahnya yang dijanjikan kepada kita gitu. Nah itu yang dimaksud di sini. Doa ibadah, saya kembali ke halaman 7 paragraf pertama, yaitu memohon pahala dengan beramal saleh. Niatkan ibadah, baru bisa. Ya. Sama ibu dan bapak sekalian kalau mau kasih makanan orang, beda ya. Orang niat hanya daripada makanan dibuang, dengan orang niat ibadah beda itu. Kalau ibu dan bapak niat untuk kasih orang, ibu bapak tidak akan kasih makanan bekas ke orang. Tapi kalau daripada makanan dibuang, ya malaikat catat ini sedekah daripada. Nah ya. Daripada saja ini, terpaksa, daripada rusak. Karena itu beda. Dengan orang niat ibadah, kan beda. Ibu kasih dan bapak kasih makanan bekas, sama kasih makanan baru, sama gak pahalanya? Gak mungkin, pasti beda. Ibu kasih baju bekas, mukena bekas, sama baju baru, sama gak pahalanya? Beda. Nah bagaimana kita termotivasi mau selalu kasih yang baru, itu karena kita niatkan ibadah, baru bisa. Coba belajar sekarang, bersedekah sejumlah yang kita pakai. Sekali itu ya. Contoh misalnya gini, kita lagi masuk ke satu restoran nih, makan makanan enak banget, 100.000 misalnya satu porsi. Contoh saja, nasi Padang beli 100.000, misalnya 150.000 lah. Coba beli yang porsi sama kasih tukang parkir, pernah nggak? Nah, alhamdulillah kalau pernah, gitu kan? Atau beli baju, oke lah, kita next levelnya. Kalau beli baju satu yang bagus, pernah nggak beli baju yang sama kasih orang lain? Nah masa paling cari yang lebih murah, mana yang lagi promo untuk dikasih. Oke, contoh yang lain, kalau misalnya Bapak Ibu diundang, langsung aja deh level tinggi, Istana Merdeka, Presiden undang Bapak Ibu, terus pesan buah, tolong bawa ke saya buah ya. Di mana beli buahnya? Oh ya, Masya Allah. Terus kalau ada yang grade 1 harga 300.000 anggur sama grade 2 200.000 yang mana? Benar ya? Habis itu apa? Pakai kresek? Apa? Sekarang jawab jujur. Kalau orang tua Bapak Ibu yang pesan, beli di mana? Sama, pakai keranjang juga. Masalahnya itu. Kenapa presiden lebih mulia daripada bapak ibunya? Yang disuruh bakti nomor 1 ke siapa? Nah, itu orang kalau niat ibadah itu pasti maksimal. Mulai sekarang kasih orang tua itu pakai keranjang, cari yang terbaik, variasikan gitu. Oh, baru ya. Nah itu beda. Itu contohnya. Jadi ini dikatakan oleh satu orang ulama lain, namanya Urwa bin Zubair rahimahullah. Ini ulama tabi'in luar biasa. Dia bilang, janganlah seseorang di antara kalian bersedekah, dia keluarkan di jalan Allah, apa yang dia malu kasih kepada pemimpin satu kaum. Paham gak? Saya ulangi lagi, dia bilang, janganlah seseorang dari kalian bersedekah, umum saja kepada orang miskin, kepada keluarga, kepada orang tua. Jangan kasih mereka apa yang kalau kita kasih ke pemimpin satu kaum, kayak raja atau presiden, kita malu kasih dia. Harusnya sama semua, karena niatnya karena ibadah. Nah ini masalahnya. Orang niat ibadah, orang kalau niat ibadah itu beda. Pasti dia akan kasih yang terbaik, karena bagi dia targetnya bukan penerima, tapi bagaimana dia maksimal dapat pahalanya. Kalau kita kasih pemimpin kaum nasinya mewah banget, tumpeng dan segala macam, kasih orang miskin nasi sama tempe, ini sama-sama sedekah, tapi ini pahalanya besar, ini pahalanya kecil nanti.
Padahal sebenarnya kita mampu memberikan yang terbaik. Yang orang-orang mampu itu sudah biasa makan mewah. Kalau bapak ibu mau pahalanya besar, kasih orang miskin tuh makanan mewah. Karena mereka belum pernah makan itu. Kasih baju yang bagus, gitu kan? Kasih mukena yang bagus, kasih apa segala macam yang bagus. Nah gitu. Ya, kadang-kadang begitu soalnya ada orang-orang dia menganggap remeh tentang masalah ini, padahal sebenarnya target utamanya ibadah berarti bagaimana maksimal dapat pahalanya di sisi Allah. Tidak penting siapa yang menerima. Nah seperti itulah. Itu di potongan pertama itu. Jadi memohon pahala dengan beramal soleh.